Organisasi SCP telah menemui bagian yang adil dari musuh yang sangat tangguh dan monster yang menakutkan, tapi tidak ada yang sekuat atau setidaknya tahan lama seperti SCP-682, reptil yang sulit dihancurkan. Kita telah membicarakan tentang raksasa ini sebelumnya dalam sejumlah video yang membingungkan dan semua upaya yang semakin putus asa yang dilakukan organisasi untuk mematikannya. Kami sudah sangat putus asa untuk mematikan hal ini sehingga kami bahkan telah menghubungimu semua untuk meminta saran tentang masalah ini. Sayangnya mereka telah melemparkan 682 bersama-sama dengan beberapa anomali paling rusak dalam tahanan organisasi, dan itu merayap keluar dari bahaya yang tampaknya tak terhindarkan setiap saat. Sedemikian rupa sehingga kami telah memperhatikan peneliti tertentu pada kasus 682 telah mulai minum sedikit lebih banyak akhir-akhir ini. Kadang-kadang ancaman itu tidak meninggalkan begitu banyak seperti lekuk pada sisik monster itu. Kadang-kadang makhluk lain berlari keteriak saat melihatnya, dan kadang-kadang 682 bermutasi dan mengubah bentuknya dengan cara yang mengejutkan, bahkan bagi tim peneliti organisasi yang telah melihat hampir semua yang ada untuk dilihat. Bagaimanapun, kemampuan beradaptasi yang benar-benar gila dari 682 selalu menjadi kekuatan nomor satu dan kunci dari kemampuannya yang menantang maut. Dan ini adalah beberapa mutasi paling gila SCP-682. Selama satu putaran pengujian, SCP-682 dilepaskan ke dalam pertemuan dengan SCP-272, sebuah paku yang menjebak makhluk hidup di tempatnya ketika dijatuhkan ke bayangan organisme. 682 dikelilingi oleh 30 lampu stadion 2000 watt, salah satunya dinyalakan. Begitu memasuki kandang, tingkat D menjatuhkan paku ke bayangan makhluk itu segera terpaku di tempatnya, dan 30 lampu dinyalakan dan dimatikan dalam pola random, menyebabkan reptil itu terlempar ke sekeliling ruangan dengan kecepatan yang menghancurkan. Setelah hampir 1 jam, sekitar 95% kulit monster itu telah rusak, 63 giginya telah patah dari rahangnya, dan bola matanya terlepas dari rongganya. Pada titik ini, sesuatu yang benar-benar aneh terjadi. Jaringan terbuka di bawah lapisan atas kulit 682 yang sebelumnya berdarah dan berwarna merah tua mulai memancarkan cahaya putih terang. Jaringan subdermal tumbuh lebih terang dan lebih terang sampai menutupi cahaya dari lampu stadion dan menghilangkan bayangan yang ada di sepanjang lantai. Itu runtuh di tanah dan terus mengeluarkan cahaya yang sangat terang selama 48 jam berikutnya. Sangat terang sehingga menyebabkan kerusakan retina permanen pada semua anggota di ruangan itu. Pertunjukan yang sangat ringan, tapi mutasi berikutnya membuktikan betapa sulitnya untuk menyentil SCP-682, terutama ketika itu mengembangkan alat untuk mulai menyentil kembali. SCP-743 adalah air mancur coklat yang menunjukkan kualitas karnivora ketika berada di dekat organisme hidup, terutama jika memakan coklat lezat air mancur. Itu menghasilkan kawanan monster seperti semut yang melahap organisme itu sepotong demi sepotong, membawa potongan-potongan itu ke dalam air mancur sampai tidak ada yang tersisa. Tim peneliti penasaran dengan kemungkinan memasukkan 743 pada 682 sehingga diangkut ke ruang pengujian reptil. Dalam beberapa menit coklat mulai mengalir dari air mancur. 682 penasaran dan mulai meminumnya. Ini mungkin membenci hampir semua hal, tapi bahkan 682 tidak bisa menolak coklat. Itu minum dengan rakus selama beberapa menit sampai air mancur mulai melepaskan semut. Dalam beberapa saat, 682 diselimuti semut dan terlepas dari upaya terbaiknya untuk melawan kawanan itu. Semut itu benar-benar menutup dan itu tidak dapat bergerak. Semut-semut itu dengan cepat bekerja pada makhluk besar itu, dan setelah beberapa menit itu telah dilucuti hingga kurang dari 80% dari massa aslinya. Sepertinya itu benar-benar akhirnya. Tapi kemudian itu membuka mulutnya, ini membentangkan lidahnya. Sekarang lebih dari 5 meter panjang dan lengket sebanding dengan versi yang diperbesar dari lidah terenggiling. Itu mulai menjilati semut ribuan sekaligus ditangkap oleh lidahnya yang bermutasi. Saat memakan semut, lebih banyak lagi yang keluar dari air mancur mengiris potongan daging 682 dengan penjepitnya dan membawanya kembali ke air mancur. Mereka mencapai kecepatan simbiosis, saling memberi makan dalam ukuran yang sama selama berjam-jam sampai pengujian dihentikan. Itu adalah situasi yang sulit, tapi percayalah, mutasi gila berikutnya ini benar-benar akan membuatmu terpesona. SCP-3108 juga dikenal sebagai senjata nerfing, adalah senjata mainan yang diubah yang mengubah apapun yang mengenainya menjadi versi yang lebih rendah dari dirinya sendiri. Ketika pistol ditembakkan pada sampel jaringan yang diambil dari SCP-682, sampel tersebut berubah menjadi sepotong jaringan dari tokek ekor daun raksasa. Berharap untuk membawa ini dan mengubah 682 menjadi hewan yang tidak berbahaya, seorang perwira tingkat D dikirim ke ruang penahanan untuk menembakkan pistol ke entitas tersebut. Setelah ditembak dengan panah busa, itu mulai berubah. Sayangnya alih-alih menjadi tokek sederhana, itu mulai bermutasi. Itu tumbuh lebih besar, otot-ototnya menonjol di bawah kulitnya yang bersisik. Giginya tumbuh lebih panjang, lebih tajam, lidahnya tumbuh gigi sendiri. Itu membuka mulutnya untuk mengaum dan tampaknya giginya taring panjang melengkung dengan ujung yang mematikan mundur hingga ke tenggorokan binatang itu. Petugas keamanan dikerahkan untuk sementara menetralisir monster itu, tapi ternyata monster itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu lebih besar, tapi telah mengembangkan kemampuan baru. Saat terancam, itu akan mulai bergetar dengan kecepatan tinggi, menggertakkan giginya bersama-sama dan akan meledak dalam semburan api dan potongan daging. Taring terbang ke segala arah seperti pecahan peluru, mencabik-cabik
anggota dan menempel di kulit mereka. Ini adalah langkah yang mengesankan, tapi sepertinya itu trik satu kali, bukan? Salah. Potongan-potongan tidak peduli seberapa kecil atau seberapa rata menjadi bubur akan merangkak kembali bersama-sama dan membentuk makhluk itu lagi. Itu mampu lolos dari penahanan, membunuh sejumlah anggota yang tak terhitung jumlahnya sebelum lumpuh sementara dan kembali ke penahanannya. Bermutasi kembali ke kehidupan dari ledakan yang disebabkan oleh diri sendiri cukup gila. Tapi tentunya kamu tidak dapat bermutasi kembali dari ketiadaan sama sekali, bukan? Kan? Ya ampun, saya tidak suka tatapan yang kamu berikan kepadaku. SCP-3930 adalah kekosongan yang terletak di dekat Using, Rusia, di mana tidak ada apapun. Begitu sesuatu telah lewat dalam perbatasannya, itu berhenti terwujud. Meskipun pengambat luar akan dapat melihat mereka untuk waktu yang singkat setelahnya. SCP-682 dibawa ke 3930 dan berjalan masuk, sesampai di sana itu berhenti ada. Namun meskipun 682 sudah tidak ada lagi anggota organisasi yang melihat kehampaan, masih bisa melihat binatang itu. Setiap kali mereka melihatnya, gambar yang kuat muncul di otak orang yang melihat, dan itu persis seperti SCP-682. Entah bagaimana, bahkan ketika itu tidak ada, 682 mampu menyerang dan membunuh berbagai anggota. Orang-orang ini tidak mati karena kerusakan fisik, tapi karena fungsi otak mereka tiba-tiba berhenti secara misterius. Reptil itu menentang aturan kehampaan, tak bagaimana menyebabkan kehancuran nyata meskipun itu tidak nyata. 15 jam kemudian, 682 ditemukan di ruang penahanannya seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Itu telah dimusnahkan dari keberadaannya dan telah bermutasi kembali ke kenyataan tanpa penjelasan. Yah, itu secara eksistensial menakutkan. Syukur pada 343 bahwa setidaknya hanya ada satu dari hal-hal ini. Oh tidak. SCP-3207 adalah mesin perang bergerak yang sangat efisien, dilengkapi dengan meriam yang mampu menembakkan ledakan yang dapat menguapkan bahan organik saat bersentuhan. Ini sepertinya cocok untuk sesuatu yang seharusnya tidak bisa dihancurkan. 3207 ditembakkan ke 682 beberapa kali, tampaknya menghancurkan sepenuhnya, kecuali noda di lantai ruangan. Reptil itu hilang selama 6 jam sebelum sesuatu yang aneh mulai terjadi. Gumpalan jaringan mulai mengumpul membentuk 5 tumpukan terpisah. Mereka menarik lebih dekat dan lebih dekat bersama-sama menjadi 5 makhluk reptil. Mereka menggeliat, membiasakan diri dengan kaki dan gigi baru mereka, menjentikan rang mereka pada makhluk hidup apapun yang terlihat. Luar biasa dan mengejutkan anggota keamanan yang telah terbuai dengan rasa aman yang salah dengan kekalahan 682. 5 versi yang lebih kecil dari entitas tersebut dapat lolos dari penahanan. Begitu mereka berhasil masuk ke lorong, mereka mulai memanjat satu sama lain. Sisik mereka bergeser, bola mata saling menempel dan menyatu menjadi satu mata. Kulit merenggang seperti karet panas di atas tulang bengkok yang tidak wajar. Saat petugas keamanan yang terkejut menyaksikan kelima kadal itu melebur menjadi satu, menjadi versi ukuran penuh dari SCP-682 yang bagus seperti baru. Mereka mampu menahannya setelah banyak usaha, tapi salah satu peneliti meminta catatan ditambahkan ke catatan penelitian untuk hari itu dan diterapkan ke depan, jangan meledak. Oke, jadi kadal besar adalah ancaman konstan. Baik, namun bukankah lebih baik jika 682 bisa membuat dirinya sedikit lebih kecil? Saya tidak bisa membayangkan sesuatu yang buruk datang dari itu. SCP-1056 adalah pengatur waktu dapur anomali yang mampu mengubah ukuran benda hidup. Organisasi ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan 682 untuk kembali ke ukuran aslinya setelah menyusut. Jadi mereka membangun ruang pengujian yang terhubung ke dial 1056 dan melepaskan 682 di dalamnya. Menutup pintu di belakangnya, dial diatur ke 0,25 dan tombol aktivasi ditekan. 682 meronta-ronta, berteriak saat bagian-bagian tubuhnya melebar dan mengerut secara acak. Kemudian tanpa peringatan itu menghilang. Anggota tingkat D dikerahkan untuk menyelidiki ruangan itu, tapi tampaknya ruangan itu benar-benar hilang. Tidak ada tanda-tandanya. Sangat sulit untuk kehilangan kadal raksasa. Jadi tentu saja mereka semua agak bingung. Ruangan itu tetap tertutup rapat dengan asumsi bahwa 682 masih berada di dalam suatu tempat. Beberapa saat kemudian seorang petugas keamanan melihat 682 di luar lokasi 19 kembali ke ukuran aslinya. Entah bagaimana selama pengujian 682 menggunakan efek 1056 untuk memperkuat kemampuannya untuk mengubah ukurannya sendiri. Itu beradaptasi dan menyusut ke ukuran yang sangat kecil sehingga tidak ada yang melihat, bahkan bisa melihatnya lagi. Dan itu menyelinap keluar melalui pintu tertutup. Itu bahkan untuk sementara dapat mengubah ukuran benda lain di sekitarnya, mengecilkan senjata yang digunakan untuk menahannya hingga tidak berguna. Oke, jadi SCP-682 cukup keren di bawah tekanan. Tapi bagaimana jika kita membuatnya lebih dingin? Sebagian besar pengujian pada 682 dilakukan dengan anomali lain, namun terkadang organisasi suka sedikit menyederhanakan. Dr. Carlson menyarankan mereka mencoba sesuatu yang sedikit lebih mendasar, nitrogen cair. 1 ton nitrogen cair dituangkan ke SCP-682 dari atas. Seperti yang cenderung dilakukan, nitrogen cair segera membekukan binatang itu tetap di tempatnya selama sekitar 10 menit, sampai mulai melelehkan gips beku di sekitarnya. Suhu inti tubuhnya tampak meroket menghasilkan panas yang hebat yang mencairkannya sepenuhnya dalam 3 menit. Itu tidak berhenti di situ. Suhunya terus meningkat, semakin panas dan semakin panas, seolah-olah dengan sengaja menghukum staf peneliti karena bahkan berusaha membekukannya. Menjadi sangat panas sehingga staf peneliti harus meninggalkan ruangan. Pena dokter yang merawat leleh, plastik membakar tangannya. Uap mengepul dari sisi tubuhnya membuat kabut di jendela ruangan. Tes ditinggalkan. Setelah sisi-sisi ruang penahanan mulai mencair,
mencair dan mereka khawatir makhluk itu akan dapat menembus penahanan. Setelah dibiarkan sendiri, 682 didinginkan kembali ke suhu biasanya. Mungkin kita harus melihat apa yang terjadi jika kita mencoba metode penghancuran yang sedikit lebih ramah lingkungan. 682 bertemu SCP-166 roh alam muda yang dapat menyebabkan bahan organik di sekitarnya membusuk. Segera setelah 166 dilepaskan ke dalam ruangannya, 682 mulai berlari ke arahnya bahkan ketika tubuhnya mulai meleleh. Saat semakin dekat, itu mulai membusuk dan hancur lebih cepat. Potongan-potongan tubuhnya melunak dan terkelupas menjadi potongan-potongan. Pada saat mencapai 166, itulah mencair menjadi bentuk sepetak rumput yang ditutupi dengan bunga liar berwarna-warni. 15 menit kemudian, itu mulai meregenerasi dirinya sendiri seperti biasanya. Tubuhnya menyusun kembali dengan kecepatan yang sama saat itu mencair. Proses regenerasi mulai mempercepat berjalan lebih cepat dan lebih cepat hingga melampaui tingkat pencairan. Sepotong monster akan melunak dan jatuh ke tanah, tapi pada saat itu mendarat, sepetak pertumbuhan kembali telah menggantikannya. Akhirnya mengalahkan proses pencairan dan beregenerasi ke bentuk aslinya dengan satu perbedaan. Ada taburan bunga dan jamur di punggungnya menyerupai pembukaan hutan. Itu tampak cantik bahkan di atas makhluk busuk seperti itu. Sampai sebuah pohon berukuran penuh tiba-tiba muncul dari punggungnya menembus hingga ketinggian 10 kaki dan merobek atap ruang penahanannya. Dan saya khawatir hanya itu waktu yang kami miliki untuk satu video. Tapi ini hanya menggores permukaan dari mutasi aneh dan liar yang kita perkirakan dari SCP-682. Ingin video lain tentang mutasi yang lebih gila dari reptil yang sulit dihancurkan? Jangan lupa luapkan perasaanmu di kolom komentar. Sekarang tonton cara membunuh SCP-682, teori dan ide dan SCP-682, cara organisasi SCP mencoba membunuh reptil yang sulit dihancurkan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertemuan organisasi dengan binatang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan ini.